Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Pangdam, Pak Wakapolda, para beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh DPR yang hadir di kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Wakil Camat, Pak Lurah, mana ya? Pak Lurahnya, oh ya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini saya beserta Pak Pangdam, Pak Wakapolda dan seluruh jajarannya dengan teman-teman DPR RI bisa hadir pada kesempatan ini. Beberapa hari ini saya secara terus-menerus melakukan fungsi pengawasan DPR RI atau meninjau pelaksanaan vaksin di berbagai tempat. Beberapa waktu lalu saya hadir dalam pelaksanaan vaksin di Provinsi Banten bersama Presiden, juga bersama Kapolri dan Panglima TNI. 2 hari ini saya di DKI Jakarta bersama Pak Pangdam, Pak dan Pak Kapolda serta Pak Wakapolda. Kenapa? Ini merupakan satu hal yang memang harus kita lakukan secara bergotong royong agar vaksinasi yang berjalan di Indonesia, khususnya yang kemarin tadi saya sampaikan, Banten, DKI dan beberapa provinsi yang lain, daerah yang lain bisa berjalan seperti yang diharapkan. Tanpa gotong royong kita bersama, tanpa kepedulian kita bersama, tidak mungkin pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat atau rakyat Indonesia bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Saat ini virus corona COVID-19 itu masih ada, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karenanya dari skala besar, beberapa waktu lalu saya juga datang ke Jawa Timur, ke Surabaya, mengecek proses vaksinasi massal di stadion hampir 50.000 orang. Sampai sekarang saya datang yang skala 1.000 orang, 500 orang, sampai kemarin saya belusukan di Tambora dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan concern saya atau kepedulian saya bahwa ini harus berjalan dengan baik, harus berjalan sesuai dengan harapan, sehingga insya Allah di akhir bulan Desember itu kita memang sudah mencapai target yang diharapkan. Ini juga merupakan antisipasi dari akan adanya libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kan masih lama Bu, itu masih bulan Desember, tanggal 25 Desember, 24 Desember atau awal Januari. Ini sekarang sudah masuk mau mendekati bulan Oktober, November, kemudian langsung Desember. Kalau kita tidak jaga dari sekarang, dikhawatirkan lonjakannya itu akan terjadi lagi saat kita mendapatkan lonjakan terpaparnya masyarakat akibat pulang mudik atau libur lebaran. Jadi memang harus jauh-jauh hari ini diantisipasi. Dan alhamdulillah pelaksanaan ini, vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik di SMAN 72 ya. SMA 72. Saya harapkan murid-murid di sini pun sudah divaksin. Walaupun hari ini mungkin nggak ada karena hari Minggu. Karena untuk tatap muka diperlukan anak-anak sekolah itu sudah melaksanakan vaksin 2 kali baru bisa masuk ke sekolah. Di beberapa tempat sudah mulai dilakukan pertemuan tatap muka di sekolah yang sudah anak-anaknya atau gurunya sudah divaksin 2 kali dengan tatap muka 50%. Namun ternyata dari data yang ada di sekolah SD itu banyak sekali anak murid dan guru yang terpapar, artinya belum siap bagaimana menjaga prokesnya. Jadi memang di zona hijau bisa dibuka sekolah tatap muka bertahap, namun tentu saja dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, jangan sampai kemudian terjadi peningkatan atau penambahan orang yang terpapar. Ini ada Pak Lurah,
saya minta supaya Pak Lurah bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi daerahnya terkait dengan program vaksinasi. Silakan Pak Lurah. Pejabat TNI Polri yang hadir. Alhamdulillah Bu, berkat kerjasama kolaborasi antara 3 pilar yang ada di Kelurahan Tegal Alur, kami sudah mencapai 72,65% dari ini Jakarta Corona Go ID. Nah ini ada, kami punya data penduduk itu 83.000. Suntikan pertama, itu suntikan pertama. Yang suntikan pertama sudah 60.770. Jadi berapa persen tuh? Kalau 72% menurut data KJPN, kalau menurut data yang ada, kondisi aslinya ada, kami sudah 92,18%, dosis 1. Ini tentunya berkat kolaborasi seluruh pimpinan dari TNI Polri, Polri Kota, terus kesehatan dan jajaran seluruh yang berkolaborasi. Target suntikan kedua bulan apa Pak selesai? Insya Allah Desember sudah selesai Bu. Sekarang kita hari ini aja ada 2, kami tidak mengenal libur Bu, mohon izin. Hari ini ada juga vaksinasi di SD 08, kolaborasi juga dengan BCA, sering kolaborasi dengan TNI. Jadi setiap saat ada setiap hari Bu. Insya Allah mudah-mudahan warga Tegal Alur ini 80% mungkin tervaksin ya. Apa kendalanya Pak? Kendala itu Bu, ada data yang ada di kita itu 83.000. Ternyata 17.000 itu hanya data binding by address mempunyai KTP Tegal Alur. Namun beliau ini pindah ke Bekasi, Tangerang, dan sebagainya. Ada yang komorbid, yang seperti itu yang banyak yang nggak mau nggak? Alhamdulillah kita ujuk Bu, kita menyuruh dengan dokter. Sekarang masyarakat itu sekarang aja pastinya banyak. Alhamdulillah kita setiap monitor, saya sisipkan selalu mengingatkan agar kita sendiri, keluarga dan sebagainya. Kebetulan juga yang sudah vaksin hadir, agar tetangganya, keluarganya hadir. Alhamdulillah Bu. Untuk lansia dan difabel kalau tidak memungkinkan untuk datang, apa yang Bapak lakukan? Kita ada jemput bola Bu, dengan jajaran Polri juga kita lakukan juga, karena vaksin Merdeka kita menghadir di rumah-rumah penduduk yang ini. Jadi nggak ada yang tertinggal ya? Sama. Yang tertinggal tidak ada tempat di situ. Ya maksud saya kalau kemudian mereka nggak bisa datang, kemudian nggak karena ya masalah kesehatan, namun perlu divaksin, artinya Bapak jemput bola, Bapak datangi atau petugas khusus Mas datangi untuk kemudian bisa nggak diberikan vaksin di tempat tersebut. Jadi nggak dibawa, tapi dilakukan di sana. Pernah dilakukan? Pernah. Terus apalagi kendalanya, ada masalah apa sehingga masyarakat nggak mau vaksin? Kendalanya memang faktor hoax ya Bu ya. Namun setelah kita menyembuhkan sosialisasi dengan 4 pilar sekarang dengan kesehatan itu, alhamdulillah timbul kesadaran Bu, yang sedikit-sedikit sudah mereka merasa butuh untuk vaksin. Hoaxnya seperti apa? Oke ya, kalau divaksin namanya ada yang meninggal, ada yang sakit, ada sebagainya biasa. Nah kalau kemudian ada masyarakat yang belum divaksin atau sudah divaksin positif, kemudian gimana? Ini kan daerah padat penduduk, terus apa yang dilakukan? Belum vaksin ya Bu ya? Ya, belum atau sudah, kan kita biarpun sudah divaksin, kalau nggak jaga protokol kesehatan, ada kemungkinan bisa terpapar juga. Nah itu apa yang dilakukan? Kalau yang bersangkutan kemudian tidak tahu harus kemana,
Sementara dan di daerah padat penduduk satu orang kena positif aja itu bisa menularkan. Jadi apa? Disuruh isolasi mandiri, apa kemudian diisoter atau dikirim ke rumah sakit atau apa? Siap, Bu. Ini sekarang itu sudah kita kolaborasi dengan TNI apabila ada klinik swasta yang terdeteksi, jadi kami kepada RT menguatkan tugas di RT. Apabila ada yang warga yang positif atau ada yang pernah nggak ada kayak gitu? Belum. Sekarang nggak? Belum. Oh ya udah, berarti aman, alhamdulillah. Untuk yang menuju hijau, Bu. amin. Untuk yang meninggal Untuk saat udah ini nggak ada nggak masalah ada. lagi. Iya, kemarin aja pada bulan Juli, bulan Juli. Iya. Sekarang kalau meninggal gimana prosedurnya? Prosedurnya ada kita. Ini meninggal COVID ya? COVID ya. Gimana? Meninggal COVID kan langsung dari rumah sakit, Bu, ada timnya kesehatan dari Palang Hitam juga. Mereka itu langsung ke TPU ya. TPU Tegal memang saat ini memang sekarang koronan. Jadi nggak masalah lagi. Ya udah. Terus apa yang Pak Camat mau sampaikan ke saya? Ini Pak Camat kan? Pak Lurah. Oh Pak Lurah ya. Ya mudah-mudahan artinya COVID ini segera tidak disangka Ibu hadir ke wilayah Padang. Terima kasih, Bu, semoga Ibu selalu sehat. Terima kasih. Ini saya baru lihat ada Pak Wali Kota. Coba Pak Wali Kota, apa yang mau disampaikan Pak Wali Kota terkait dengan warganya? Silakan Pak Wali Kota. Terima kasih Ibu Ketua DPR. Alhamdulillah saya bisa ketemu. Mohon izin, kemarin saya acara di provinsi karena dua kaki saya, Bu, satu di provinsi, satu di Wali Kota. Izin Ibu melaporkan bahwa untuk di Jakarta Barat secara keseluruhan, alhamdulillah untuk pelaksanaan vaksin sudah lebih dari 70% secara keseluruhan. Dan untuk zona sudah keluar dari zona merah dan semuanya sudah menuju ke zona hijau. Ya. Menujunya itu kapan Pak Wali Kota? Menujunya. Insya Allah target, Bu, untuk keseluruhan untuk di DKI Jakarta, di Jakarta Barat di bulan depan sudah hijau semua. Bulan Oktober maksudnya, bukan semua. November. Tidak. Oh, Oktober ya. Selanjutnya untuk pelaksanaan vaksin sampai saat ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Lurah bahwa untuk di Kelurahan Tegal Alur ini secara keseluruhan, insya Allah kalau berdasarkan dari KPCP itu sudah 72%. Karena memang sebagian warga ada yang berdomisili di luar DKI namun berKTP DKI. Namun secara keseluruhan berdasarkan biur KTP DKI Jakarta dan Tegal Alur ini sudah 92%. Nah yang 8% ini memang selain ada faktor komorbid juga ada sebagian warga masyarakat yang memang perlu diberikan pemahaman. Mudah-mudahan kalau tentang ini juga bisa bersosialisasi sehingga seluruhnya bisa ikut tervaksin. Dan alhamdulillah dengan jajaran TNI Polri juga kami terus melakukan dengan melibatkan dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada swasta dan yang lain sehingga pelaksanaan vaksin juga bisa dilaksanakan. Untuk di Jakarta Barat juga alhamdulillah kita lihat mobilisasi bisa dilakukan. Mudah-mudahan apa yang menjadi target dari pemerintah bisa segera terpenuhi. Ya ini karena Jakarta Barat ini kan penduduknya itu padat banget Pak. Dan kemarin saya waktu datang ke Provinsi Banten, ini kan bersisian banget antara Banten sama DKI Jakarta. Jadi memang kadangkala masyarakat yang ada di wilayah Banten itu vaksinnya di DKI Jakarta. Begitu juga sebaliknya, yang ada di DKI Jakarta kadangkala vaksinnya itu di wilayah Banten karena kan memang bersisian. Nah, ini yang kemudian kita sama-sama harus jaga agar ya mau dari Banten mau dari DKI semuanya itu mereka udah tervaksin.
Karena berkali-kali kita kan melakukan PSBB, PPKM ini karena mondar-mandirnya itu dari situ. Makanya kemudian dilakukan penyekatan-penyekatan karena yang dari perbatasan-perbatasan wilayah ini yang kemudian membuat misalnya DKI-nya sudah aman, tapi yang dari daerah lainnya masuk, kemudian membuat lagi jadi banyak yang terpapar. Nah, karena itu memang kita harus sebagai pemangku yang menjadi pemimpin wilayahnya ya ini kita harus sama-sama peduli bahwa harus sama-sama bergotong royong bagaimana kemudian mengatasi hal itu. Jadi kalau memang targetnya itu Jakarta Barat itu bulan Oktober insya Allah sudah zona hijau, saya yang paling masalah itu adalah bagaimana kita mempertahankannya agar tetap bisa zona hijau terus. Apalagi ya itu ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya banyak kegiatan, walaupun sekarang dalam situasi COVID ini kemudian tidak mungkin kita melakukan banyak kegiatan seperti saat normal. Nah ini yang harus tentu dijaga Pak Wali Kota ya, tentu saja bersama 3 pilar bersama jajarannya. Saya memang datang ke tempat-tempat yang padat penduduk kecil karena disinilah sebenarnya permasalahannya. Daerah-daerah yang tidak terlalu padat penduduk lebih mudah untuk mengaturnya. Justru di sini ini yang agak susah, namun ya kita harus sama-sama bisa menunjukkan kepedulian kita bahwa kita mau untuk bersusah payah ya demi kita semua, demi Jakarta, demi Indonesia. Ya mungkin itu. Ada lagi Pak Wali Kota yang mau disampaikan? Terima kasih. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana lagi ya? Oh.